Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Sekalian jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah ya. Sedikit mengulang bahasan yang lalu ya tentang macam-macam gerakan di dalam salat ya, di luar amalan salat. Itu ada 5 macam ya. Ada gerakan yang sifatnya wajib ya. Ada harakah mustahabah ya. Harakah wajibah, harakah mustahabah, harakah mubahah, harakah makruhah, wa harakah muharramah. Itu gerakan salat di luar amalan salat. Ada gerakan yang wajib, bisa wajib gerak tersebut ya. Ada yang sunnah hukumnya ya. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang muharramah, diharamkan ya. Contoh gerakan yang wajib ketika kita salat ya, pakaian kita najis, sandalnya ataupun yang lainnya, maka wajib bergerak menghindari ya najis tersebut, maka hukumnya wajib ya. Atau ketika kita salah arah ketika sholat, bukan menghadap ke arah kiblat, kemudian dihabarkan kepada dia bahwa salah kiblat, maka wajib bergerak ke arah kiblat yang benar, hukumnya wajib. Dia gerakan di luar sholat ya. Begitu pula ketika kita sholat di belakang sendirian, di belakang shaf ya. Dan ketika ada di depannya ada shaf yang kosong, maka wajib kita bergerak menuju shaf tersebut. Ini gerak yang sifatnya sunnah, wajib ya. Ada pun yang sifatnya sunnah mustahabah ya, yaitu ketika seorang ya merapatkan shaf, ada celah yang kosong kita rapatkan, sunnah hukumnya. Ini yang kadang-kadang kaum muslimin tidak tidak sayang dengan pahala yang ada di depan dia. Nabi yang menjelaskan dalam hadis sahih, man sadda farjah ya bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang berusaha ketika salat merapatkan shaf itu, ada celah kita rapat geser dikit ya sampai merapat ke saudara kita. Kata Nabi, bunya lahu baitun fil jannah. Ya, dibangunkan bagian dalam surga. Ini gerakan yang sifatnya sunnah mustahabah ya. Atau ketika dikatakan ada lagi sholat melihat ular ya, melihat kalajengking, kata Nabi apa? Uqtulu aswadaini fi sholati al hayyah wal aqrab. Bunuhlah 2 binatang hitam di dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking, maka sunnah membunuhnya ya. Ini gerakan yang sifatnya sunnah. Dan membunuh ular mungkin bukan dengan tangan, pasti dengan alat gitu ya. Maka dikatakan sunnah selama tidak bicara ketika itu, maka tidak membatalkan sholat bagi dia ya. Begitu pula ketika seorang lewat, kita lagi sholat, ada kita buat sutrah di hadapan kita, ketika ada orang lewat di hadap, maka itu boleh sunnah menggerak menghalanginya, itu sunnah menghalanginya ya. Ini sifat gerakan yang sifatnya sunnah ya. Yang mubah contohnya adalah ketika kita sholat membawa anak ya. Ibu contohnya mungkin ketika tidak ada yang ngomong anaknya, maka boleh sambil menggendong anak. Karena Nabi ketika pernah menggendong Umamah binti Zainab, ya, dikatakan sajada wada'a, idza rafa'a dikatakan idza qama rafa'ahu, atau apa rafa'ahu. Jika dikatakan Nabi sujud, maka diletakkan anak cucunya itu.
ketika dikatakan Nabi begitu maka dia diangkat lagi. Jadi angkat junjung anaknya itu. Ini gerakan sifatnya mubah, ya, mubah. Tapi jangan apa namanya kaum muslimin kadang-kadang salah paham, ya. Dengan hadis ini mereka, ya, sholat membawa anak-anak yang belum balik. Ya. Padahal di rumahnya juga ibunya tidak apa namanya ada kerjaannya gitu. Ini kadang-kadang sebagai orang salah, ya. Jadi membawa anak yang belum balik, ya, yang masih kecil itu, yang balita itu bukan sunnah, hanya mubah saja. Kalau nggak ada hajah, ya. Tapi kalau perkara yang mubah ini, ya, bisa menimbulkan perkara yang diharamkan, mengganggu yang lain, maka hukumnya dikatakan haram. Kita semin menjelaskan beliau, ya, membawa anak ke masjid yang di bawah balita itu, bawah 7 tahun itu, maka sifatnya mubah, bukan sunnah, ya. Manakala kata beliau dikatakan apa mengganggu yang lain, lari-lari, gitu ya, atau jerat-jerit, maka mengganggu yang lain, maka hukumnya haram. Sama dengan kata beliau memakan bawang merah, bawang putih mentah ketika sholat, maka tidak boleh mendatangi masjid mengganggu bau tersebut. Ini yang sifatnya dikatakan mubah, ya. Atau juga kata para ulama ketika seorang dikatakan di badannya gatal, ya, gatal, tapi gatal itu tidak sampai mengurangi kekhusyuan sholat dia, maka mubah menggaruknya, ya, menggaruk semubah, gitu ya. Ketika manakala gatal tersebut tidak menghilang, tidak mengganggu kekhusyuan dia. Tapi kalau kita biarkan nggak apa-apa, artinya tidak mengganggu kekhusyuan dia. Kalau dibiarkan, maka mubah kita menggaruknya. Tetapi kita jika seandainya hikkah wa amal hikkah asyadidah, hikkah yang berat, apabila kita biarkan gatal, ya, sampai kita tidak khusyuk sholat kita, maka sunnah menggaruknya, ya. Jadi menggaruk itu ketika gatal dalam sholat bisa tergantung keadaan, ya. Bisa menjadi mubah, bisa menjadi karena sunnah. Kapan mubah, ya? Apabila gatal kita biarkan tidak mengganggu kekhusyuan sholat, maka hukumnya mubah, menggaruknya. Tetapi kalau sampai mengganggu kekhusyuan sholat kita, kalau tidak digaruk maka menjadi sunnah, ya. Jangan sampai ketika ada nyamuk kita sampai begini-begini gitu karena gatal nggak digaruk, maka ini juga termasuk kata makruh membiarkannya karena mengganggu kekhusyuan sholat kita, ya. Kemudian gerakan yang sifatnya makruh, gerakan itu tidak ada hajah sama sekali. Sebagian orang ketika sholat, ya, ini termasuk gerakan sifatnya dikatakan makruh, ya. Gimana yang haram, ya? Yang haram yang banyak bergerak yang tidak ada hajah sama sekali, nggak ada kepentingannya dia. Ini tidak diperbolehkan, ya. Itulah kata ulama gerakan di dalam sholat ada 5 macam. Ada gerakan yang sifatnya wajib. Ini apa ya? Ini gerakan di luar amalan sholat, ya. Ada yang sunnah, ya, harokah, ya, wajibah, harokah mustahabah, harokah mubahah, harokah makruhah, wa harokah muharramah, ya. Gitu, ya. Jadi ini gerakan, ya, di dalam salat di luar amalan sholat ada 5 macam. Ada yang wajib, ada yang mustahabah, sunnah mustahabah, ya, sunnah mustahabah. Ya, ini sunnah itu sebenarnya, ya, ada 5 macam sunnah itu. Nah, bisa 4 macam juga sunnah, ya. Ada sunnah yang wajib, ya. Ada kok bisa sunnah wajib gitu, ya. Ada sunnah yang mustahab, ada sunnah yang makruh, ada sunnah yang muharramah. Itu sunnah. Kalau demikian, kalau ada sunnah yang wajib bagaimana sih? Lihat, ini kata para ulama, sunnah itu artinya, ya, petunjuk yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setiap petunjuk, arahan yang datang dari Nabi adalah sunnah. Ya. Dan petunjuk yang datang dari Nabi itu ada 2 macam. Ada petunjuk yang berupa perintah, ada petunjuk yang berupa larangan. Ya. Apakah perintah ataupun larangan? Kalau datang dari Nabi itu namanya sunnah. Ya.
Kemudian perintah ya itu ada dua macam. Ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya mustahab. Ya, ini perintah ini. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Apa itu wajib? Ma yu'aqib ma yusabu ala fa'alihi wa yasam ala tarikihi. Ya, yang dilakukan berpahala ditinggalkan berdosa, itulah wajib. Ya. Yang mustahabah ma yusabu ala fa'alihi wa la yu'aqib ala tarikihi. Yang diganjar bagi yang melakukannya, yang tidak bersebagai meninggalkan, namanya mustahab, sunnah mustahabah. Maka ada sunnah yang wajibah, ada sunnah yang mustahabah, ada sunnah yang makruh. Apa yang makruh? Larangan. Asal larangan yang datang dari Nabi itu asalnya haram, sehingga ada dalil yang malingkan menjadi makruh. Contoh, ya, kata Nabi kepada Umar bin Khattab, ya Umar, la tabulanna qa'iman. Ya Umar, janganlah kamu kencing berdiri. Asalnya haram kencing berdiri itu. Tetapi ada hadis yang lain yang memalingkan menjadi makruh. Apa itu? Dari Abu Hudzaifah. Dari Abdullah bin Umar menyatakan bahwa aku melihat Nabi kencing berdiri. Ya. Dibalik dikatakan pohon kurma ketika safar. Ya. Maka Aisyah ketika mendengar ya kabar bahwa Nabi pernah kencing berdiri, apa kata Aisyah? Ya. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa Nabi kencing berdiri, jangan dipercaya. Aku tidak pernah melihat Nabi kencing dalam keadaan jongkok. Ya. Seperti itu kan? Tetapi kepada Umar juga, ya Umar, la tabulanna qa'iman. Janganlah kamu kencing berdiri. Larangan. Ya. Aisyah nggak pernah melihat kencing berdiri. Sementara Abdullah bin Umar, ya, Hudzaifah menyaksikan Nabi pernah kencing berdiri. Kapan? Ketika safar. Maka Aisyah menyampaikan apa yang beliau lihat, begitu pula dengan Umar dan Abdullah bin Umar juga Hudzaifah menyampaikan apa yang mereka lihat. Maka enggak bertentangan. Ya. Maka ulama larangan yang pasti makruh, bukan haram. Ya. Ada larangan la tabulanna qa'iman. Janganlah kamu kencing berdiri, tapi Nabi melakukan. Ya, maka inilah makruh, bukan haram. Atau kata Nabi, la yasrobanna ahadukum qa'iman. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Ibnu Abbas meriwayatkan ya, bahwa beliau mengatakan, aku melihat ya raaitu Rasulullah yasrobu zam-zam qa'iman. Ya. Jadi kata Abdul Abbas, Nabi pernah aku melihat Ibnu Abbas minum dalam keadaan sambil berdiri, maka bukan haram. Ini ya diantara contoh ya, asal perintah adalah wajib, sehingga dari yang malah menjadi sunnah mustahabah. Asal perintah adalah haram, larangan haram asalnya, sehingga menjadi makruh ya. Kita lanjutkan tentang ahkam ya al-imamah ya, yaitu alaqatul ma'mum bi imamihi ya. Hubungan ya makmum dengan imamnya ketika salat berjamaah ya. Ma'alaqatul ma'mum bimami, apa sih hubungan, kaitan ya, alaqah makmum dengan imam itu ketika salat berjamaah? Maka di sini dijelaskan, Syekh Syibin menjelaskan ya, kata beliau, alaqatul ma'mum bimamihi alaqatul mutaba'ah ya. Hubungan kaitan antara imam, makmum dan imam itu adalah mutaba'ah, alaqah mutaba'ah. Apa mutabah? Mengikuti ya, mengikuti. Artinya berarti tidak boleh seorang makmum ketika sholat berjamaah menyelisih, dikatakan imam. Itulah alaqahnya, itulah hubungannya, kaitannya makmum dengan imam. Maka Nabi menjelaskan yang sahih ya, innama ju'alal imamu liyutamma bihi, kata Nabi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya, janganlah kalian menyelisih, kata Nabi, fala tahtalifu alaihi. Ya, jangan melisihi imam. Ya, idza kabbara fakabbiru. Ya, idza qara'a fa ansitu.
Idza raka'a farka'u. Ya. Idza sajada fasjudu. Ya. Kemudian kata Nabi juga menjelaskan ya idza shalla qa'iman ya fasallu qiyaman ya. Kemudian idza qala shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Ini kata Nabi. Apabila kata dicukui imam itu dijadikan untuk diikuti, janganlah kalian menyelisih atas imam ketika sholat berjamaah. Apabila takbir maka takbirlah kalian. La tukabbiru hatta yukabbiru kata Nabi. Janganlah kalian takbir sehingga imam telah takbir. Ya. Wala tarka'u hatta yarka'. Ya. Takbir idza kabbara faqabbir Allahu akbar baru Allahu akbar. Tidak boleh dikata apa namanya mendului imam. Ya. Atau juga ketika imam takbir dia masih ngobrol. Ini masbuk ini. Kapan surah dikatakan masbuk itu? Apabila dia tertinggal takbiratul ihram. Udah dikatakan masbuk. Ya. Kata imam Allahu akbar dia masih ngobrol. Maka masbuk dia. Beritanya apa? Idza kabbara fakabbiru. Bukan sebaliknya, apabila imam takbir dia masih ngobrol, maka masbuk. Kata Nabi apa? Barang siapa yang sholat bersama imam kata Rasulullah, man shalla arba'ina yauman. Ya. Yudriku takbiratul ula kata Nabi. Ya. Kata Allahu lahu baru'atani. Barang siapa yang salat berjamaah kata Nabi selama 40 hari. Ya. Dan ia senantiasa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Maka Allah akan memberikan kepadanya dua kebebasan. Ya. Bebas dari api neraka dan dari kemunafikan. Ini keutamaan salat berjamaah. Ya. Man shalla lillahi arba'ina yauman. Ya. Kemudian barang siapa yang sholat 40 hari, ya 40 hari, ya, dan dia senantiasa mendapati takbiratul ihramnya imam, idza kabbara fakabbiru itu. Bukan ketika imam takbir dia masih ngobrol, bukan. Idza kabbara fakabbiru. Maka Allah menulis untuknya dua kebebasan. Bebas dari api neraka dan dari kemunafikan. Ini keutamaan sholat 40 hari berjamaah. Senantiasa mendapati takbiratul ihramnya imam. Ya. Dapat lagi kira dapat gak? Ya. 40 hari kita sholat berjamaah senantiasa mendapati takbirnya imam. Pernah gak kita dapat? Ya. Allahu akbar, kita Allahu akbar. Kayaknya kita belum pernah ya. Ya. Belum pernah mendapati 40 hari berturut-turut berapa kali sholat berarti? Ya. Berapa kali sholat? 40 hari. Ya, sehari 5. 5 kali berarti 200 sholat ya. Itu ya. Maka dikatakan apa namanya kata Nabi mendapatkan dua kebebasan ya. Maka kata Syekh Utsaimin tentang alaqatul imam bi imamihi ada alaqatul mutaba'ah. Tidak boleh menyelisih. Maka ketika ya, orang sholat berjamaah itu ada kata beliau ada 4 macam ya, keadaannya. Ada makmum ya yang mutaba'ah ya, ada yang muwafaqah, ada yang musabaqah, ada yang ta'akhir. Ini keadaan ketika sholat berjamaah, keadaan makmum itu. Ada yang mutaba'ah ya, ada yang ya muwafaqah ya, ada yang musabaqah, ada yang ta'akhir. Mutaba'ah adalah mengikuti. Idza kabbara fakabbir di belakangnya. Idza raka'a farka'u. Ya. Ini idza kabbara yukabbir. Idza raka'a yarka' gitu ya. Jika imam takbir dia ikut takbir. Jika imam ruku dia ikut ruku. Setelah di belakang mengikuti, ini namanya mutaba'ah. Ya.
Yang kedua adalah musabah, apa muwafaqah? Apa muwafaqah? Nyamai, ngebarengi. Ya, ngebarengi dikatakan gerakan imam, namanya muwafaqah. Abi yaf'ala hadhil af'al ma imamihi. Dia melakukan gerakan menyamai imam, ngebarengi imam. Ini yang muwafaqah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah musabaqah. Apa musabaqah? Mendahului. Ya. Ayataqadama imamihi fi hadhil af'al. Yaitu mendahului imam dalam gerakan salat. Ya. Baru apa namanya? Imam selesai dikatakan baca surat, dia langsung ruku. Sebelum imam ruku. Ini enggak boleh, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah at-ta'khir, yaitu mengakhirkan. Ya, mengakhirkan. Banyak di antara kaum muslimin ketika sholat, ya, imam sudah ruku, dia kadang menganggap belum selesai baca Fatihah, dia menyelesaikan baca Fatihah. Ketika imam bangkit dari dia baru ruku. Ini ta'khir. Ya, maka juga tidak diperbolehkan, ya. Atau sebagian mereka ketika imamnya udah tahiyat akhir, dia masih dikatakan sujud. Ya, juga menyelisihi ini, nggak boleh. Ya. Sebagian kaum muslimin ketika imam dikatakan udah salam, dia masih tahiyat doa terus, juga tidak diperbolehkan, ya. Maka para ulama adalah tidak boleh seperti itu, ya. La tukabbir hatta yukabbir imam. Wala tarkau hatta yarqa. Mutawa sedikit di belakang, ya. Kemudian ya, adapun musabaqah dikatakan fa haramun, ya. Muharam hukumnya, ya. Haram yang dikatakan musabaqah hukumnya haram. Ya, itu mendahului hukumnya dikatakan haram, ya. Adapun muwafaqah yang menyamai gerakan imam, ya, kila dikatakan innaha makruhah. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya. Kalau dikatakan mendahului, sepakat para ulama hukumnya haram. Ya. Bahkan ancaman sangat keras, ya, dari orang-orang yang mendahului imam. Apa? Di antara kata Nabi, Allah akan merubah, ya, wajah dia dengan wajah keledai. Ini ancaman sangat keras dari Rasulullah bagi orang yang mendahului imam. Ya hawil ra'sa himar, kata Rasulullah. Ya. Maka sepakat ulama haramnya mendahului imam. Yang khilaf adalah tentang yang muwafaqah, yang menyamai, ya. Kila makruhah wa kila haram. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ini bagi orang yang menyamai, dikatakan menyamai imam, ya. Adapun ya ta'khir, apa ta'khir? Ya. Mengakhirkan. Imam lagi ruku, dia masih masih berdiri. Ya, maka aqallu ahwaluhu karahah. Ya. Ada yang mengatakan, dia katakan makruh juga, tidak boleh. Tapi kalau dia kata sampai lama, ya menyelisihinya, maka juga ke dalam dia masuk ke dalam diharamkan. Ya. Kemudian wa amal mutaba'ah, ya fahya al-amru ladzi amar bil salam. Adapun dikatakan mutaba'ah, itu yang diperintahkan ketika berjamaah, mengikuti, ya. Bukan tidak dikatakan mendahului, tidak menyamai, dan juga tidak mengakhirkan gerakan. Maka sunnahnya dikatakan mutaba'ah, ya. Jadi kemudian, ya, ayul halatil asyad, mana yang lebih berat, ya, musabaqah, ya, muwafaqah atau muwafaqah. Ya. Maka kita perlu adalah musabaqah itu dikatakan asyaddu, ya, lebih berat daripada dikatakan yang muwafaqah, ya. Bahkan dikatakan bisa membatalkan salat seorang ketika apabila dia mendahului imam, ya. Dan kemudian mengenai dikatakan hukum imam atau man yasqutu alaihi ba'du al-huruf, ya, hukum orang-orang yang menjadi imam, ya, tapi bacaannya dikatakan tidak pas, ya, menggugurkan bacaan dia, atau dikatakan sudah orang yang cedal, gitu, ya. Bagaimana hukumnya, ya? Ya tidak mahar, tidak pas dia ucapkan, ya. Maka saya menjelaskan, ya, apabila dikatakan bacaan Fatihahnya selamat, baik bacaan Fatihahnya, ya,
Dan juga dikatakan walam yuhallu bi syai'in, dan tidak merubah dikatakan makna kalimat tersebut, ya, maka tidak apa-apa. Ya, tidak masalah, ya. Jika baca Fatihahnya selamat orang yang tersebut, ya, maka tidak masalah. Tetapi jika baca Fatihah dengan tidak baik, ya, karena cedal tadi ya, bukan agak kaku lidahnya, maka sementara jamaahnya dikatakan bagus, ya, selamat, ya, lisannya, maka tidak boleh berjamaah bersama imam tersebut kecuali sama-sama cedal, ya, sama-sama dikatakan lidahnya kaku gitu ya, jadi nggak pas bacaannya itu, ya, maka tidak masalah, ya. Tapi kalau dikatakan baca Fatihahnya selamat bagus, ya, maka ada yang lain ada mungkin ada ketidakbagusan, maka tidak masalah kata Utsaimin, ya. Tapi kalau dikatakan tidak bagus, ya, maka ya kalau jamaahnya lebih fasih, maka tidak boleh kata beliau, kecuali sama-sama cedal dia, maka tidak masalah, ya. Kemudian, ya, hukum as-shalah khalfa man yalhin fil Quran. Di hukum salat di belakang dikatakan imam yang keliru, ya, yang salah dalam bacaan Qur'annya. Jadi bagaimana hukumnya? Maka beliau menjelaskan, ya, dikatakan, ya, idza kana lahnuhu la yahillu al-ma'na fala haraja fi sholati khalfah. Apabila kesalahan tersebut kata beliau, ya, tidak sampai merubah makna, maka dikatakan, ya, tidak apa-apa salat di belakang orang tersebut selama tidak merubah makna. Contoh kata beliau adalah, ya, Rabbil alamin dibaca Rabbu, dibaca Rabba, maka tidak merubah makna. Alhamdulillahi Rabbul alamin, Alhamdulillahi Rabbal alamin, yang sahih Alhamdulillah Rabbil alamin, ya. Karena perubahan tersebut kesalahan ini tidak merubah makna, maka dikatakan tidak masalah, ya. Kesalahan bacaan Fatihah atau baca surat, ya, salah yang tidak sampai merubah makna kalimat tersebut, maka tidak membatalkan, tidak apa-apa, ya. Yang tidak boleh adalah kesalahan baca Fatihah atau baca surat yang sampai merubah makna, ya, makna kalimat ini yang tidak diperbolehkan. Selama tidak berubah makna, ya, walaupun salah bacaan, mata sah salatnya tersebut, nggak apa-apa. Fala haraja alaihi, maka tidak masalah, ya. Contoh tadi, ya, Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, yang sahih Ar-Rahmanur Rahim, ya, maka dikatakan tidak masalah. Kenapa? Karena tidak merubah makna. Apakah dibaca Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, maka maknanya sama, tidak merubah makna kalimat tersebut, maka kesalahan yang tidak ada masalah. Fala haraja alaihi, maka tidak masalah kata para ulama, ya. Tetapi yang berubah makna, contoh, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini merubah makna ini. Atau an'amta alaihim, dia baca an'amtu alaihim, atau an'amti alaihim, maka merubah makna. Ini yang dikatakan haram hukumnya, ya. Maka wajib bagi makmumnya mengingatkan jika ada imam, ya, mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka harus mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh dibiarkan iyyaki, tapi harus iyyaka na'budu. An'amtu an'amta alaihim, bukan an'amtu atau an'amti. Ini kita ulama harus dibenarkan, ya. Tetapi kalau dikatakan tidak sampai merubah makna, maka tidak masalah, ya, tidak sampai merubah makna, ya. Kemudian juga hukum tentang fathul ma'mum alal imam inda khataihi fil qiraah, ya. Hukum meluruskan, membenarkan, ya, makmum atas imamnya jika terjadi kesalahan baca. Bagaimana hukumnya? Apakah harus wajib atau dikatakan sunnah atau mubah saja hukumnya? Ketika imam dikatakan bacaannya dikatakan keliru atau salah atau lupa dia, ya,
Idza ghalata imam fi qiraah ya bisqati ayah au ya lahna fiha surya liman khalafau ayaftah alaihi. Jika dikatakan imam itu ghalat, salah dalam bacaan ya atau menghilangkan ayat atau huruf sebagian huruf ya, maka dikatakan disyariatkan ya untuk diluruskan. Ya, diluruskan ya. Bahkan kalau kesalahannya itu berkait dengan Al-Fatihah maka hukumnya wajib ya kalau Fatihah ya tadi itu apabila sampai merubah mana kalimat ya, tapi kalau yang lainnya maka dikatakan sunnah saja ya. Tadi seperti dikatakan ya Ar-Rahmanur Rahim ya, maka apa namanya sunnah maka Ar-Rahmanur Rahim bukan wajib ya. Apa namanya mengingatkannya ya, sunnah bukan wajib ya. Tapi kalau dikatakan iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iya, maka wajib iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dikatakan iyyaka, enggak boleh dibiarkan baca iyyaki. Hukumnya wajib meluruskan apa nama bacaan tersebut ya. Kemudian apabila seorang imam dikatakan ketika menjadi imam ya lupa sebagian ayatnya atau salah, bagaimana kewajiban apa namanya, dan sementara dikatakan makmum tidak ada yang hafal bacaannya, bukan ketika taraweh ya. Kalau sholat wajib kayaknya insya Allah pendek-pendek ya. Ketika sholat taraweh ya mungkin ada sebagian imam yang bacanya surat panjang ya, dan ternyata dikatakan apa namanya dia lupa ya, bolak-balik mundur-mundur apa namanya bolak-balik ketemu, sementara makmumnya tidak ada yang hafal. Apa yang mesti dia lakukan ya, bagi imam tersebut ya? Maka apakah dia kata meneruskan bacaan sholat ya? Apakah dia mengganti bacaan sholatnya atau surahnya ataukah dia ruku? Maka saya ingin menjelaskan ya, fawa muhayyir insya qabbara wa anha al-qiraah. Maka kata saya ingin menjelaskan imam tersebut boleh memilih ya, boleh memilih antara dia dikatakan apa namanya ruku, takbir ruku, atau menghentikan dan ruku, atau mengganti surat yang lain. Ya, boleh terserah imam. Jika dia bolak-balik dia ketemu bacaan ini, sementara makmum tidak ada yang hafal, ya, maka dikatakan boleh menghentikan bacaan tersebut kemudian ruku, atau dikatakan mengganti surat yang lain. Ini ketika dikatakan dia apa namanya lupa bacaannya ya. Jadi jangan dipaksa-paksa dicari-cari ulang lagi salah lagi, maka enggak demikian ya. Ganti yang lain. Ya. Ganti yang lain. Apa enggak maksud ganti surat yang lain atau dikatakan ruku. Ya. Kemudian ya man shalla ya imaman ya walam yatawadda nasyan ya. Orang yang sholat imamnya tidak berwudu karena lupa ya. Apa hukum sholat ya di belakang imam ya yang tidak punya wudu karena lupa ya. Kalau karena sengaja maka dosa besar bagi imam tersebut ya. Tapi karena lupa ya, maka apabila seorang dikatakan apa namanya sholat di belakang imam ya, dan imamnya lupa dia punya wudu, belum punya wudu, dia lupa ya, dia sholat ya, sampai selesai dikatakan apa namanya selesai sholat dia baru ingat, maka dikatakan imamnya wajib mengulangi sholatnya, adapun dikatakan makmumnya tidak wajib mengulanginya, sah sholat bagi makmum ya. Bahkan seandainya dia belum lupa mandi junub pun dikatakan boleh ya. Ada yang sahih ketika mau bin Khattab sholat dikatakan apa namanya subuh ya, setelah sholat dia ingat dia belum mandi janabah, maka kata beliau kepada para sahabat yang lain, kalian tidak usah mengulangi sholat kalian, adapun aku akan mengulangi sholat karena aku tadi lupa mandi janabah ya. Maka dikatakan ya tidak masalah ya. Jadi ketika kita sholat di belakang imam yang tidak punya wudu karena lupa, maka salat bagi makmum dikatakan sah, namun tidak bagi imam. Wajib mengulangi salat
tersebut bagi imam ya, bukan bagi makmum. Kemudian imamatul masbuk, imam ya kepada orang yang masbuk. Bagaimana hukumnya? Ya. Jadi ketika saya masuk masjid ya, kemudian dapati imam udah salam ya. Ada sebagian masbuk atau seorang masbuk yang masih menyempurnakan sholatnya. Ya. Bolehkah kita berjamaah dengan dia? Ya. Boleh kita berjamaah dengan masbuk tadi? Paham ya maksudnya ya? Jadi kita berjamaah di masjid, imam udah salam, ada masbuk seorang yang masih menyempurnakan kekurangan dia. Kita datang. Bolehkah kita ikut bersama dia? Jadikan dia sebagai imam atau bagaimana? Ya. Maka barulah menjelaskan ya Ibn Baz ya, apabila seorang masbuk dikatakan ya masuk masjid ya, dan dapati manusia adalah selesai salam, jadi dapat salah satu orang di antara mereka menyempurnakan, ya, menyempurnakan kekurangan dia. Bolehkah yang datang tadi berjamaah dengan dia? Maka boleh mengatakan boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Ya, maka inilah dikatakan dalil bahwasanya berubah niat itu tidak masalah dalam sholat. Merubah niat. Ya, di mana perubahan niatnya? Dia tadinya sebagai makmum. Ketika imam salam, ya, dia menyempurnakan, tiba-tiba ada yang menepuk dari belakangnya. Ya, maka dia menjadi apa? Menjadi imam. Boleh merubah niat dalam sholat. Ya, yang tadinya makmum menjadi imam. Ya, yang tadi imam menjadi makmum, ada enggak? Ada. Ya, ketika Nabi sakit, ya, Abu Bakar Nabi dikatakan apa namanya terlambat sholat, ya, karena datang ke satu kabilah, ya. Kemudian kata wilayah Abu Bakar apa namanya sholat, ya, karena Nabi belum datang. Kemudian qomatlah, kemudian Abu Bakar Abu Bakar jadi imam. Ketika baru jadi berdiri baca ini, Nabi datang. Ya. Ketika Nabi datang kan para sahabat selalu mengisyaratkan, ya, tasfik semuanya itu ya. Maksudnya dikatakan supaya Abu Bakar dikatakan turun. Namun belum melihat Nabi datang. Ketika Nabi melihat Nabi datang, dia pun akhir, mundur. Kata Nabi supaya tetap di tempatnya. Namun dikatakan apa namanya Abu Bakar tetap turun, mundur ke belakang. Ya. Maka apa namanya ketika selesai sholat Nabi berkata kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, kata Nabi, kenapa kamu ketika aku isyarat tetap di tempatmu namun kamu tidak mau? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, aku tidak pantas Abu Quhafah dikatakan sholat menjadi imam, sementara di belakang ada Nabi. Seperti itu. Maka ini salah satu contoh dikatakan ya, yang tadi jadi imam menjadi makmum. Ya. Abu Bakar imam tadinya kan, Nabi datang dia mundur jadi makmum. Ya, itu contoh ya. Dikatakan yang perubahan niat. Ya, yang tadinya sholat dikatakan apa namanya sendiri, itu dia sholat sendiri. Kemudian datang seorang, kemudian dia menjadi imam, berubah lagi, ya kan? Tadinya niatnya munfarid, kemudian jadi imam, boleh, ya. Atau juga ketika sholat wajib atau sholat sunnah juga boleh, itu berubah niat. Ya, dia lagi sholat sunnah, apalagi sholat wajib nih. Dan mungkin nunggu lama, nggak datang apa namanya jamaah, ya. Ketika lama dia nunggu, dia qomat sendiri, sholat sendirian. Tiba-tiba ada datang orang, maka ulama mengatakan boleh dia rubah menjadi sholat sunnah, ya, agar bisa berjamaah sama yang tadi, maka tidak masalah ya. Adapun dikatakan apa namanya merubah niat dari yang wajib ke yang bawah maka boleh. Yang tidak boleh adalah merubah niat dari yang bawah ke yang atas. Contoh, ya, ketika seorang sholat sunnah rawatib, ya, dia rubah niat menjadi sholat wajib maka nggak boleh. Ya. Yang sunnah ke yang wajib maka tidak boleh. Ya, contohnya ya rawatib menjadi yang wajib, enggak boleh. Tapi kalau yang dari yang wajib ke sunnah maka itu dilarangan. Ya. Atau dari sunnah yang muqayyad ke mutlak boleh. Ya. Yang tidak boleh itu adalah dari mutlak ke muqayyad, ya, dari sunnah ke yang wajib. Maka enggak boleh. Berubah niat. Ya.
dia tadinya salat mutlak ya, dirubahlah menjadi salat rawatib, maka tidak diperbolehkan. Ya. Tapi dari yang mutlak, dari muqayyad ke yang mutlak, maka itu larangan. Lagi dia salat sunnah dikatakan qabla atau ba'da, ya, dia rubah menjadi mutlak. Ya, karena berendah, maka tidak masalah seperti itu ya. Jadi dikatakan tidak masalah, dikatakan seorang masbuk menjadi imam. Ya. Dalilnya apa? Ya. Dalilnya ketika Nabi sholat berjamaah, ya, selesai salam, ya, Nabi melihat seorang sahabat datang terlambat. Apa kata Nabi kepada mereka? Ala rajulun yatasaddaq ala hada fayusallimah. Adakah seorang di antara kalian yang mau bersedekah salat bersama orang tersebut? Maka Abu Bakrah pun datang mengimami orang tersebut, maka tidak masalah ya. Adapun ya tentang masalah ketika satu baris jadi masbuk semua, ya, bolehkah dikatakan salah satu di antara mereka menjadi imam, ya, maju gitu ya, paham ya? Maka ada yang mengatakan boleh saja, mubah saja, ya. Namun sunnahnya masing-masing. Ya. Sunnahnya dikatakan masing-masing sendiri-sendiri. Sunnahnya, ya. Memang ada sebagian ulama dalam kitab Midyanul Kubur disebutkan boleh, katanya boleh, bukan sunnah. Awas, bukan sunnah ya, boleh. Ya, jadi sebaris masbuk semua. Ya, boleh satu maju, kita qadam gitu ya, seperti itu. Jadikan dia sebagai imam, maka boleh, bukan sunnah. Artinya sunnahnya dikatakan masing-masing. Seandainya ada dikatakan ya tidak masalah. Ya, ada yang di antara mereka menjadi maju jadi imam, maka tidak masalah. Cuman afdolnya sunnahnya dikatakan masing-masing. Ya, karena juga dulu sahabat apakah ada juga yang masbuk, namun tidak ada dikatakan riwayat bahwasanya Nabi melakukan demikian, maka sunnahnya dikatakan masing-masing ya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri ya berpendapat ya, jika di satu imam masjid yang ada imam rawatibnya, ya, kemudian datang ya rombongan ya beberapa orang datang ke masjid, maka kata beliau, aku lebih suka kalau mereka salat masing-masing salu furoda, kata Syafi'i. Ya, kata beliau ya, walaupun boleh ya sebenarnya berjamaah ya. Kemudian tentang ya as-shalah bil malabis ad-dayiqah. Ini salat ya dengan pakaian yang dikatakan ketat. Bagaimana hukumnya? Ya. Ketat ya, yang press body gitu ya, yang ketat. Ya. Bagaimana hukumnya ya? Maka dikatakan apakah dikatakan haram atau tidak haram, ya. Maka salat fi siyab ad-dayiqah idza kanat dikatakan kasifah la tashifu al-basharah ya sahihah. Walakin la yang bagi ya ayal bisa al-insan siyaban dayiqah. Jadi salat dengan pakaian yang ketat ya, selama tidak tampak dikatakan kulit tubuhnya transparan ya, maka dikatakan sahih. Sah, ya, walaupun itu sepatutnya seorang sholat dengan pakaian yang ketat, ya. Seperti lepis ketat kan, ketat nggak kulitnya kan nggak kan, ya. Ada sebagian yang pakaian tipis ketat, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dikatakan tebal ya dan tidak menggambarkan aurat dia, maka tidak masalah selama dia dikatakan tebal. Tapi kalau dikatakan udah tipis ya, transparan, udah transparan ketat lagi, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, udah press body, kemudian kelihatan basaro ya, kulitnya juga kelihatan, maka tidak diperbolehkan ya. Selama dikatakan dikatakan tebal, maka tidak masalah ya.
Walaupun tidak sepatutnya seorang muslim sholat dengan pakaian yang seperti itu ya. Maka sebagian para ulama mengatakan makruh ya. Makruh ya. Sholat dengan pakaian yang ketat ya. Yang menggambarkan lekak-lekuk tubuh orang tersebut ya. Kemudian tentang inkisyaful aurah fi sholat ya. Ketika seorang sholat terbuka auratnya, bagaimana hukumnya? Maka kata para ulama, saya ingin menjelaskan ya, idza inkasyafal aurah al musalli ya, fama hukmu? Qala hadza la yahlu min ahwal. Jadi orang yang sholat ketika terbuka auratnya tidak lepas dari beberapa keadaan. Ya, yang pertama kata beliau adalah in kana mu'amdan batalat salatuhu. Kalau kasiran, jika seorang sengaja ketika salat membuka auratnya, maka batalah salat dia. Walaupun sedikit yang terbuka. Kalau dikatakan sengaja. Lihat, idza kana amdan batalat salatu qalid aw kasiran. Tala zaman aw qasar ya. Jadi katakan apabila sengaja dia membuka auratnya ketika salat maka batal. Ya, sedikit ataupun banyak ya, lama ataupun dikatakan sebentar. Maka batal salatnya. Kalau sengaja membuka aurat ya. Kemudian kata beliau saya menjelaskan ya, idza kana ghairu amdin wa kana yasiran ya fa salatu la tuqbal. Jika dikatakan tidak disengaja ya, tidak disengaja dikatakan tahu buka auratnya yang sedikit ya, maka salatnya dikatakan tidak membatalkan orang tersebut, tidak batal ya, kalau tidak disengaja ya. Kemudian yang ketiga, apabila dikatakan tidak disengaja ya, tapi terbukanya besar ya, tetapi dikatakan walakin ajaman qalis, cepat sedikit ya terbukanya gitu ya, seperti ketika salat ya, seorang wanita salat ya tertiup angin, bukannya tersingkap gitu ya, maka dikatakan namun sebentar tidak lama gitu ya, hal tertutup lagi, maka tidak membatalkan sholat dia ya. Tapi kalau dikatakan kemudian berikutnya adalah jika dikatakan tidak disengaja, lebar terbukanya, lama keterbukanya juga ya, tidak dibenari dan dia tidak mengetahui dikatakan ya, bahwa dia terbuka auratnya, ketika selesai dia baru tahu, baru sadar ya, maka juga tidak membatalkan sholat dia. Yang tidak boleh adalah udah tahu terbuka dia biarkan, disengaja, ini tidak yang membatalkan orang tersebut ya. Seperti wanita sholat ketika kelihatan kakinya ya tumitnya, maka nggak boleh, atau betisnya, apalagi bagi perempuan maka tidak, atau juga rambutnya sengaja maka batal sholat ya. Kalau disengaja ya, jadi kalau tidak disengaja ya. Jadi bukan masbuk ya, artinya dikatakan kita berimam kepada orang sholat sunnah ya boleh, nggak ada larangan. Contoh begini, ketika bulan Ramadan ini lah gitu ya, Ramadan ini dia datang ke masjid lagi tarawih ya, sementara dia belum sholat isya ya, maka dikatakan ya bagi dia ikut sholat isya bersama imam yang sholat tarawih, nggak ada larangan ya. Justru kepada kaum muslimin ketika sholat isya ketinggalan, dia di pojok sholat sendirian, ini kesalahan ya. Padahal tidak ada larangan bagi dia ikut bersama sholat tarawih ya. Ketika imam salam dia menyempurnakan 2 rakaat lagi, bukan sholat di pojok dikatakan sendirian kemudian ikut tarawih setelah itu. Atau ketika dia datang 2, bertiga atau berempat gitu ya, dia sholat berjamaah di masjid, di sana sholat dia dengan rombongan dia, sementara imam lagi tarawih, maka tidak boleh, juga haram ya. Dan tidak boleh dalam situ ada 2 kelompok, ada 2 jamaah. Maka yang datang tadi, rombongan tadi, 5 orang datang ke masjid belum sholat isya, sementara imam lagi tarawih, maka ikut bersama tarawih 5 orang tadi ya. Ketika imam salam dia menyempurnakan 2 rakaat lagi,
bukan sholat berjamaah bersama teman-teman dia, nggak boleh. Ya, apalagi sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak masalah dikatakan sholat, dikatakan makmumnya sholat wajib, imam sholat sunnah. Begitu pula sebaliknya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ini beda niat boleh, beda niat. Ya, yang tidak boleh itu adalah menyelisih perbuatan. Adapun niat maka gak ada larangan. Imamnya sholat sunnah, makmum sholat wajib atau sebaliknya. Niatnya beda kan? Maka tidak masalah. Yang tidak boleh adalah janganlah menyelisih adalah perbuatan. Ya, perbuatan. Contoh yang lain, ketika seorang dia kata lupa belum sholat duhur, ingat ada sholat asar, maka boleh bagi dia dikatakan berjamaah dengan sholat asar. Imam sholat asar, dia sholat duhur, ini niat beda. Maka tidak masalah. Yang tidak boleh adalah menyelisih perbuatan. Fala tahtalif fil amal, bukan dalam masalah hati niat. Itu Allah alim shawab. Nah, ya tidak masalah ya berjamaah dengan sholat sunnah ya. Nanti imam juga bisa dikatakan bolak bisa balik. Ya, sebagaimana Nabi ketika Nabi sholat sunnah, ya, makmumnya berdiri di sebelah kiri Nabi. Ya, maka Nabi muter, ngedorong Ibnu Abbas dibalikkan sebelah kanan. Ya, ada riwayat seperti itu. Bahkan juga ketika dari riwayat yang lain ada seorang sahabat di sebelah kanan, maka Nabi dorong dua-duanya begini. Didorong gitu ya. Jadi itu sunnah, karena sunnah ini bukan wajib ya. Kalau muter ya kita lagi sendiri Pak, sendiri kemudian tiba-tiba ada jamaah ikut bersama kita, berdiri sebelah kanan kiri kita, maka boleh kita muter sesuai sebelah kanan. Cukupnya sunnah bukan wajib, ya. Karena sah dikatakan walaupun sebelah kiri, cuma sunnahnya dikatakan sebelah kanan, ya seperti itu. Maka tidak masalah ya. Jadi imamnya juga bergerak dua-duanya. Nanti dikatakan dia sesuai dengan apa keadaan. Jika dikatakan ternyata di sini ya bisa muter, nggak ada larangan. Bahkan para ulama menjelaskan ketika imam tuh ruku, ada orang mau buka pintu, ya, maka boleh bagi imam perlambat ruku dia sampai dia mendapati rukunya kita, nggak ada larangan. Ya. Selama kata para ulama tidak memberatkan kepada jamaah. Ada orang wudhu nih, kocok-kocok wudhu, kedengar kan dari sini kan? Ya, kita lagi ruku nih. Kalau tidak memberatkan jamaah, boleh kita nunggu sampai orang tadi mendapati rukunya kita. Tapi kalau memberatkan jamaah, gitu ya, imamnya pengen nunggu supaya didapat jamaah gitu ya. Tapi jamaahnya berat, ya, maka jangan. Tapi kalau dia udah buka pintu nih, ya. Mas buka pintu nih, kita lagi ruku, maka boleh menunggu sampai dia mendapati rukunya imam. Enggak ada larangan seperti itu. Perlambat. Apalagi tadi kita perpanjang batas, enggak ada larangan. Ya. Apalagi belum ruku kan. Ketika ruku pun boleh. Ya, kita menunggu orang tadi supaya mendapatkan jam seperti kita tidak ada larangan. Wallahu a'lam. Nah, asalnya berdua nggak apa-apa. Yang dua tadi, ya. Karena kita dari awal, ya. Kalau ikuti masbuk, ya, tadi dia berapa rakaat dia, maka tidak salah kita berdua bersolat bersama teman kita berjamaah. Allah a'lam. Ya. Nah, bukan sendiri. Saya juga boleh sendiri, walaupun afdalnya berjamaah. Bahkan Tuhan mengatakan, ya, ketika seorang safar berombongan, gitu ya, dan dia mampir ke sebuah masjid, kata beliau. Dan didapati imam lagi salat berjamaah di masjid tersebut. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala qashar, keutamaan qashar, maka boleh kita dikatakan menunggu sampai mereka selesai salam. Namun tidak boleh kita sholat ketika mereka sholat, nggak boleh. Nah, kalau mau kita perlama adalah nunggu sampai mereka dikatakan selesai salam, baru kita sholat bersama jamaah kita dengan qashar. Kalau mau kita ingin mendapat keutamaan qashar, ya. Kalau kita akan ikut berjamaah, ya itu lebih afdal tentunya, nggak masalah. Tapi ikuti 4 rakaat. Ini kata beliau, ya. Jadi seandainya kita ingin mendapatkan pahala
keutamaan qashar maka boleh tidak bergabung bersama imam yang mukim, tapi jangan sholat sampai mereka selesai sholat. Repotnya sekarang, salahnya di sini ya, di masjid kita ini kadang-kadang di masjid apa namanya rest area itu banyak dibuat dikatakan dua kelompok. Ini jamaah orang yang safar, ini orang enggak boleh seperti itu. Tidak boleh dalam satu masjid ada dua jamaah, enggak boleh. Benar gak? Di tempat-tempat rest area kan, masjid besar biasanya ada tulisan papan. Ini apa namanya kosong untuk orang yang musafir gitu ya. Ada apa nama tempat ini orang enggak boleh. Yeah. Jadi apakah musafir atau dikatakan mukim satu jamaah. Enggak boleh berkelompok-kelompok. Ya, seperti itu ya. Atau kalau imamnya musafir, ya dikatakan ya mukim harus mengikuti. Ketika imam salam maka dia menyempurnakan. Ketika imamnya orang mukim, orang musafir harus mengikuti dikatakan orang yang mukim. Ya. Nggak boleh dikatakan ketika imamnya dikatakan musafir dia tidak mau sholat juga tidak boleh ya. Jadi nggak ada dikatakan istilahnya tempat itu khusus orang musafir, ini seorang yang mau nggak boleh dalam satu masjid ya, harus dikatakan satu jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Saya perlu menjelaskan mengenai orang yang safar dia niat sholat qashar ya, contoh ya, ketika dapat 2 rakaat mestinya dia salam, dia berdiri, kena lupa. Awalnya niat sholat qashar, karena dia lagi safar. Ya. Ya. Ketika dia buat 2 rakaat, dia berdiri, bukan salam, kena lupa. Maka kalau menjelaskan apa namanya mukhayyir, memilih, boleh memilih antara duduk salam atau dia meneruskan apa namanya 2 rakaat lagi. Ini kalau dikatakan sholat duhur. Tapi kalau terawih tadi apa namanya nggak masalah, dia apa namanya dia duduk lagi kemudian salam seperti itu ya, tidak apa namanya lanjutkan lagi. Adapun larangan berdiri itu, larangan duduk kalau udah berdiri kapan? Itu apabila dikatakan lupa tasyahud awal ya. Orang yang lupa tasyahud awal ketika sholat duhur atau maghrib atau asar gitu ya, dia berdiri tegak berdirinya. Maka Nabi melarang apa namanya turun. La tajlis, kata Nabi, jangan duduk. Tetapi nanti wajib sujud sahwi. Ya. Tetapi kalau kata idza lam yastatim qa'iman, jika belum sempurna berdirinya maka fal yajlis, maka duduk, maka fala sawalahu, tidak sahwi bagi dia. Jelas ya? Jadi seorang nih lupa baca tasyahud awal. Ya. Maka berdirilah imam, udah sempurna berdirinya. Maka bagi makmum tidak boleh memaksa imam supaya duduk, nggak boleh. Subhanallah, subhanallah, semua subhanallah, ya kan? Karena lupa tasyahud awal. Maka bagi imam kewajibannya supaya berdiri semuanya. Subhanallah, subhanallah kata imam. Ini perintah Nabi, ya. Bukan nyuruh imam supaya duduk, nggak boleh. Karena perintah kata Rasulullah idza istatama qa'iman fala yajlis, apabila udah sempurna berdiri maka jangan duduk kata Nabi. Tetapi wajib sujud sahwi. Ya. Tapi kalau belum sempurna berdiri kata maka hendaknya dia duduk, fala sahwal, maka tidak sahwi bagi dia. Maka ketika ini nih kadang-kadang karena kita nggak paham ya. Ketika imam berdiri udah sempurna semuanya subhanallah, ramai subhanallah. Padahal nggak harus, nggak apa-apa subhanallah, mengingatkan aja gitu ya. Tapi imam kata imam subhanallah, subhanallah, supaya isyarat supaya bangun semuanya. Ya, tidak boleh dikatakan memaksa imam supaya turun. Kenapa? Sunnahnya demikian. Sunnahnya jangan duduk kata Nabi, teruskan. Tetapi sujud sahwi nanti sebelum salam. Tetapi kalau belum sempurna berdiri maka hendaknya dia duduk, maka tidak ada sahwi bagi dia. Gitu. Ini kadang-kadang masih banyak yang diarah kaum muslimin ketika imam salam, ketika imam lupa tasyahud awal, udah sempurna berdiri memaksa suruh turun. Kebanyakan imam juga turun, menyelisih sunnah ini. Nabi katakan fala yajlis, jangan duduk kata Nabi. Kalau udah sempurna berdiri maka sujud sahwi.
Kalau belum sempurna maka duduklah, maka tidak sujud sahwi. Gitu kan? Kita kadang-kadang ketika dikatakan berdiri, duduk, kemudian nanti sujud sahwi. Padahal nggak ada, gitu ya. Kalau duduk maka tidak sahwi, kata kalau berdiri terus tidak kembali maka kemudian sujud sahwi. Tapi sunnahnya tidak duduk lagi. Kalau udah sempurna berdirinya, itu yang sebenarnya seperti itu ya. Nah. Kalau yakin, mamunya yakin dikatakan udah 4 rakaat, imam dikatakan berdiri, maka haram, batallah sholat orang tersebut. Maka kewajiban makmum itu mengingatkan, subhanallah, subhanallah, supaya dia dikatakan duduk. Dan ternyata kata hafal, jika dia tidak duduk, melanjutkan rakaat dia yang kelima tadi, bagaimana dengan makmum? Kata saya bin Sibal menjelaskan boleh selesaikan masing-masing tahiyat salah masing-masing. Afdolnya kata beliau tunggu imam. Tunggu imam. Jadi boleh kita berlama masing-masing tahiyat dan salam sendiri boleh. Ketika imam diingatkan subhanallah, subhanallah dia nggak duduk gitu ya. Maka tidak boleh mengikuti, nggak boleh. Karena tidak boleh sholat duhur 5 rakaat, haram hukumnya. Ya. Maka dikatakan imam sementara imam keyakinnya baru 4, baru 3 gitu ya. Enggak apa-apa dia. Tetapi jamaah tidak boleh ikut. Ya. Cuman kata Imam Ahmad, jika terjadi seperti itu, yang subhanallah dikit, padahal banyak jamaah, hanya 2 orang 1 orang, gitu ya. Maka imam masih ragu nih, 3 atau 4, ya. Atau 3 atau 4 gitu ya, ternyata 24 gitu ya. Maka kata Imam Ahmad ya, mana yang paling banyak suaranya? Diam atau yang subhanallah? Ya. Kalau yang subhannya 2 orang 1 doang maka berdiri, diteruskan sholatnya. Tapi kalau semua subhanallah, subhanallah, berarti dia yang salah. Duduk, kata Imam Ahmad. Sedang terjadi gitu ya. Yang subhanallah hanya sedikit 2 orang, padahal jamaah ini banyak. Berarti yang lainnya masih ragu nih kan? Ya. Atau ragu nih, yang lain ragu nih, hanya subhanallah 2 orang. Ya. Maka kata Imam Ahmad, maka ikut imam. Ya. Macam berjamaah hanya 2 orang subhanallah gitu ya. Tapi kalau banyak subhanallah barang-barang banyak gitu ya, maka duduk. Ini kata Imam Ahmad. Allahu a'lam. Artinya kalau diingatkan lebih maka harus subhanallah duduk. Sebagai kata Imam Syaimin tadi ya, ketika sholat qashar ya, niat sholat qashar ternyata 2 rakaat dia berdiri bukan salam. Maka boleh memilih ya, antara meneruskan 4 rakaat atau duduk. Berarti kalau mau tadi itu milih antara duduk atau 4 rakaat, bukan 3 rakaat. Ya. Seandainya terjadi ya, dikatakan apa namanya 2 rakaat diingatkan bangun ya, maka 2 menit tadi antara meneruskan 4 rakaat atau dikatakan duduk salam ya. Kalau 3 rakaat ya enggak, berarti sudah witir ya, bukan apa namanya tarawih lagi gitu ya. Jadi itu larangan khusus ketika lupa tahiyat awal, itu khusus larangan itu. Artinya kalau kita udah 4 rakaat berdiri, wah nggak boleh kalau udah duduk, berarti kita harus sholatnya 5 dong. Nggak boleh, batal sholatnya. Karena 4 rakaat, karena ada alasan kan nggak boleh duduk kalau udah berdiri. Siapa yang melarang? Itu diingatkan, subhanallah itu mengingatkan. Adapun kata tadi Nabi, apabila sholat lupa tasawuf awal udah berdiri maka jangan duduk, tapi wajib sujud sahwi. Jika belum sempurna berdiri maka hendaknya duduk, maka tidak sujud sahwi bagi dia. Itu khusus pada tasyahud awal, bukan yang lainnya seperti itu. Kalaupun yang lainnya nggak boleh. Masa sama 4 apa namanya udah 5 rakaat duhur, nggak boleh. Bahkan haram menambahi. Bahkan ulama mengatakan haram kalau dia sengaja menambahi 5 rakaat, kecuali dia lupa, nggak ada yang mengingatkan. Pernah Nabi sholat 5 rakaat pernah. Pernah juga 2 rakaat, pernah juga 3 rakaat, pernah Nabi itu. Ya. Pernah duhur 2 rakaat, pernah 3 rakaat, pernah 5 rakaat Nabi itu. Lupa. Ya. Namun Nabi karena sahabat dikatakan belum tahu kan, nggak diingatkan.
Cuman ketika selesai baru diingatkan, ya Rasulullah, tadi kita sholat 5 rakaat. Ya. Nabi langsung suruh sahwi. Ya, karena dulu kan masih ada wahyu gitu ya. Khawatir kata sahabat, ya Rasul apakah ada perubahan sholat? Apa itu kata Nabi? Tadi kita sholat 5 rakaat. Apa kata Nabi? Ya, innama ana basyarun. Ya mislukum anta kamatan sauna. Idza nasitu fadakiruni kata Nabi. Aku manusia biasa seperti kalian. Aku lupa seperti kalian juga lupa. Apabila aku lupa ingatkanlah. Ini hadis turunnya di sini karena sebab Nabi lupa sholat ketika itu. Maka tidak boleh dikatakan kalau 5 harus diingatkan. Nggak boleh ikut haram. Maka batalah kata ulama yang ikut tadi. Ya kalau setelah salam ya berarti imam saja nggak ada larangan, cukup imam. Ya kecuali ketika apa namanya 2 tahu ya. Karena di situ kan Nabi yang sholat, yang sujud sawi ketika itu. Sahabat tidak mengikuti ya. Adapun yang dikatakan ketika sebelum salam maka kita ikuti imam ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, enggak salah ya. Salat sunnah kan 4 rakaat, tarawih kan boleh 4 rakaat. Enggak masalah kalau dia tidak melanjutkan maka 4 rakaat, bukan 3 rakaat. Kecuali dia duduk maka 2 rakaat. Karena niatnya tarawih bukan witir ya. Bagaimana kalau witir? Niatnya dia katakan salat witir 3 rakaat kan. Ya. Dia niatnya 2 salam. Ya, niatnya 2 salam. Artinya 2 rakaat salam kemudian 1 salam gitu ya. Begitu kan? Ternyata ketika 2 rakaat dia lupa. Enggak masalah teruskan kata ulama. Ya, berarti 3 rakaat. Yang niatnya 2 kali salam, ya akhirnya menjadi 1 kali salam maka tidak masalah. Kata Pak Sesim menjelaskan seorang musafir mendapati imam mukim pada rakaat yang terakhir dan dia dapatkan 1 rakaat kan. Maka wajib menyempurnakan 4 rakaat. Enggak boleh dikatakan ya 1 rakaat lagi. Atau mungkin dia dapati imam 2 rakaat nih yang mukim. Wah dia kosor lah. Pas kan berarti kan? Enggak boleh. Bahkan kata beliau seandainya kita dapati ada imam mukim. Dan kita sahur akhir. Kita Allahu Akbar. Kemudian kita ikut duduk. Wajib 4 rakaat. Ya. Maka itulah kata beliau kalau kita mau sholat pengen kosor jangan sholat dulu. Nunggu sampai mereka selesai. Ya, baru kita dikatakan sholat sendiri. Tapi kalau kita katakan ikut imam. Walaupun mendapat tahiyat imam wajib 4 rakaat menyempurnakan. Ya, ikuti imam. Boleh kalau kita berjamaah ada rombongan 2 orang 3 orang boleh. Tapi jangan sholat dulu kata Semen. Sampai mereka selesai sholat. Ya, apa tujuan untuk mendapat keutamaan kosor? Ya kata para ulama kalau tidak merubah apa namanya baik bacaannya, ya tidak merubah makna maka nggak masalah. Ya, nggak masalah. Cuman kalau mungkin setiap hari mungkin baca aja kita juga apa namanya mungkin nggak enak, ya jangan jadikan imam lah. Merasa diri juga harus apa namanya tahu diri. Ya. Sebagaimana dikatakan Nabi ketika ke Madinah, ke Mekah atau safar, nggak pernah sholat sunnah yang rawatib, nggak pernah. Tapi dikatakan yang tidak sunnah itu yang rawatib. Adapun sholat sunnah yang lainnya maka boleh. Duha, tahajud, witir, mutlak, tahiyatul masjid maka ada larangan. Yang tidak ada itu adalah sholat qobliyah dan ba'da ketika safar, nggak ada sunnahnya. Ya, tapi kalau yang lainnya maka sunnah. Contohnya, Nabi ketika safar sholat dengan sekedaran. Apa? Mutlak, bukan rawatib. Ya. Bahkan kata Nabi, kata sahabat di atas kata kemanapun tetap melaju. Ini bukan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah mutlak. Ya. Maka ketika safar, ya, yang tidak ada itu sholat sunnah rawatib. Ya. Adapun yang duha, tahajud, witir, mutlak maka boleh. Seperti itu. Jangan sampai ada pendapat pokoknya kalau safar enggak sholat sunnah itu salah. Subuh dan witir itu enggak pernah tinggalkan. Ya, karena kalau sholat qobliyah subuh Nabi enggak pernah tinggalkan. Baik mukim ataupun safar. Adapun qobliyah duhur, ba'da isya, ba'da tidak ada. Ya, maka ketika Abdullah bin Umar ditanya dia, kenapa orang safar itu enggak pernah sholat sunnah rawatib? Ya.
Maka keduanya menjawab, ya daripada saya sholat sunnah rawatib, lebih baik saya sholat duhurnya 4 rakaat, gitu kan? Yang wajib 4 kan duhur kan, dikurang menjadi 2, apalagi yang sunnah nggak ada. Itu kaidahnya kata Ibnu Umar. Maka kalau orang safar gara pertama sholat sunnah rawatib, tetap pahala ia dapatkan, ya, dengan syarat ketika mukim sholat sunnah. Kalau nggak pernah sholat sunnah ya nggak dapat juga gitu. Orang lagi mukim nggak pernah sholat sunnah, ketika safar dia semangat sholat sunnah itu mustahil, ya kan? Orang safar itu kata rakit atau bilang adab, bagian daripada adab orang safar itu. Maka dia tidur tidak nyenyak, makanya aku gerak segala gitu ya. Maka itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semoga bermanfaat ya. Kita ini subhanallah, alhamdulillah sudah. Baik,